Yo 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 yo. Halo sahabat Sentra. Jumpa lagi di channel Berbagi Bersama Sahabat Sentra. Nah, sahabat Sentra, saat ini kita akan berbagi terkait bagaimana kita merencanakan suatu bisnis. Nah, ada hal-hal yang perlu kita rencanakan dalam bisnis. Kenapa kita mesti merencanakan bisnis kita? Kenapa kita mesti merencanakan di awal untuk membangun usaha kita? Karena kalau tidak kita rencanakan, kita tidak mempunyai arah atau alur. Nah, sehingga akan menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kalau tidak kita rencanakan. Apakah itu kita bingung nanti dalam perjalanannya, ini mesti gimana, ini mesti bagaimana. Itu yang berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Dan bisa jadi kita kehabisan modal, kita kehabisan uang, sehingga apa yang kita lakukan kita tidak dapat mewujudkannya. Nah, maka daripada itu sebaiknya kita rencanakan bisnis yang akan kita kembangkan. Nah, bagaimana kita merencanakan suatu bisnis atau usaha yang akan kita bangun? Tentunya diawali dari beberapa faktor yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama, tentukan nih, apa usaha yang akan kita geluti? Bisnis apa yang akan kita jalankan? Nah, bisnis itu bisa kita dapatkan berdasarkan dari banyak hal. Apakah itu terkait dengan keterampilan? Apa keterampilan kita yang bisa kita miliki untuk mendapatkan uang? Nah, itu bisa jadi dari keterampilan. Yang kedua, bisa kita ciptakan, bisa kita dapatkan dari hasil beberapa masukan dari kawan-kawan berdasarkan peluang. Peluang produk ini atau jasa ini akan banyak dipakai atau dinikmati oleh banyak orang. Nah, ini dua hal ini yang akan menjadi modal utama bagaimana kita menciptakan usaha apa yang akan kita geluti, yang akan kita lakukan. Nah, tentunya selain itu modal menjadi bahan yang kesekian lah. Modal itu kan bisa jadi modal keterampilan tadi, modal jaringan tadi, modal ilmu pengetahuan yang kita miliki sehingga kita memiliki keterampilan, sehingga kita bisa mendapatkan mitra untuk menjadi investor di bisnis kita. Nah, itu salah satu beberapa modal yang mungkin bisa kita dapatkan, bisa kita cari. Nah, hal-hal itu yang bisa kita wujudkan. Nah, itu dari situ saja. Karena ada beberapa banyak hal, tapi lebih mudah sebaiknya hal itu yang bisa kita ciptakan. Bagaimana keterampilan yang kita punya bisa menjadikan uang. Nah, itu kan salah satu ide untuk membuat usaha apa yang akan kita geluti. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan jaringan. Nah, ini jaringan ini atau yang kita sebut ini bagaimana kita menciptakan produk berdasarkan masukan dari kawan-kawan, berdasarkan masukan dari sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Karena berdasarkan masukan tersebut bisa jadi kebutuhan
orang-orang banyak membutuhkan produk atau jasa kita. Nah, dua hal ini yang akan kita bahas di percakapan di video kali ini. Nah, setelah kita menentukan produk atau jasa yang akan kita ciptakan, kita kembangkan, kita bangun. Nah, tentukan siapa yang kira-kira akan membeli produk kita. Siapa yang akan membeli produk kita? Nah, akan lebih baik, lebih spesifik. Lebih spesifik itu lebih apa ya? Lebih mengerucut. Orang-orangnya lebih mengerucut. Contohnya, produknya produk produk A, atau produknya yang lebih spesifik itu produk pisang. Kita jual pisang nih. Pisang, kita pisang jualnya kemana ya? Masyarakat umum. Nah, masyarakat umum itu kan banyak, mencakup banyak hal. Apakah itu ibu-ibu, bapak-bapak, pelajar, anak-anak. Nah, itu kan masyarakat umum. Tapi kita buat lebih spesifik. Siapa yang akan membeli produk kita? Kalau dari contoh pisang, contohnya siapa yang akan membeli produk pisang kita? Pisang matang atau mentah kita? Ya bisa jadi penjual gorengan. Nah, itu yang lebih spesifik. Bisa jadi pengusaha kue dengan bahan baku pisang, karena ada kebutuhan pisangnya. Bisa jadi kita menjual kepada pengusaha-pengusaha atau UMKM dari penjual pakan burung. Nah, pakan burung. Jadi burung itu ada beberapa burung yang pakannya itu pisang. Nah, kita siapkan pisangnya jenis apa, berapa kebutuhannya. Nah, diawali dengan segmen kita yang spesifik. Segmen kita yang lebih mengkerucut lah istilahnya. Nah, jadi kita tahu nih siapa saja. Idealnya tiga yang kita fokuskan, kita utamakan target kita. Nah, itu akan lebih mempermudah kita untuk menjalankan nanti ke depannya, baik itu dalam memulai usaha atau bagaimana nanti ke depannya kita dalam mengembangkan usaha. Nah, selain itu kita perhatikan juga apa yang menjadi nilai tambah dari apa yang kita jual. Nah, nilai tambah itu berbeda dengan pesaing kita. Jadi kalau ada pengusaha lain yang berjualan terkait dengan pisang, nah apa yang kira-kira menjadi nilai tambah dari produk kita dibandingkan dengan pesaing kita? Nah, baik dengan produknya seperti apa? Oh, pisangnya ternyata di tempat yang lain pisangnya agak kematangan atau matang sekali. Nah, kita siapkan tentunya pisang yang setengah matang atau matang. Nah, itu terkait dengan produk pisang. Pisangnya mempunyai kualitas yang baik, tidak busuk. Nah, itu terkait dengan pisang. Ini contoh saja. Jadi produknya, perhatikan bahwa produk kita mempunyai keunggulan dibandingkan produk pesaing kita. Nah, itu terkait dengan nilai tambah dari produk. Nah, begitupun dengan jasa. Nah, apa yang bisa kita berikan terkait dengan nilai tambah dari jasa kita? Jasa itu kan banyak hal ya. Ada banyak hal. Nah, kita ambil contoh jasa potong rambut. Nah, bagaimana kita membuat nilai tambah dari jasa kita yang selama ini kita rasakan bahwa hanya potong rambut tok saja, tapi bisa kita kembangkan apa yang kira-kira dibutuhkan
apa yang menjadi nilai tambah. Nah, itu bisa jadi kita mendapatkan hal itu dari hasil obrolan dengan kawan-kawan, hasil riang-riung dengan saudara. Apa kira-kira? Kita cari apa ya? Produk apa atau jasa apa yang kira-kira bisa membedakan usaha kita dengan usaha lainnya. Nah, kalau untuk potong rambut, ya apa ya kira-kira ya? Biasanya kan umumnya kita hanya potong rambut saja. Tapi apa ya kebutuhannya? Biasanya kan, waduh, setelah potong rambut itu kan pengennya segar apa gitu ya, mungkin pijit-pijit gitu kan, ada satu nilai tambah. Ada beberapa usaha potong rambut yang hanya potong saja, tapi ada juga yang memberikan nilai tambah. Setelah dipotong, dia dipijit pundaknya, pijit kepalanya agar fresh, dibersihkan rambutnya, ada. Nah, itu salah satu contohnya bagaimana kita menciptakan nilai tambah dari jasa kita, jasa potong rambut kita. Nah, itu dua hal, sahabat sentra. Nanti kita akan bahas bagaimana cara agar kita bisa selalu memberikan yang terbaik, agar konsumen kita, calon konsumen kita terus datang ke bisnis kita, terus datang ke tempat usaha kita untuk terus membeli produk kita. Ada beberapa hal yang nanti kita akan kupas di video selanjutnya. Baik sahabat sentra, semoga di video ini selalu mendapatkan inspirasi, manfaat, dan motivasi bagaimana kita akan memulai suatu usaha, mengembangkan usaha. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pokoknya tetap semangat. Yo, 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 yo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, wujudkan mimpimu, raih prestasimu. Semangat.